Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru MPLS SMP PIB Pasir Jambu. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat sekeluarga dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama Ibu Wida. Dalam MPLS hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Belajar efektif di sini merupakan proses belajar mengajar yang berhasil, guna dan mampu memberikan pemahaman yang baik agar tercapai sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, di sini silahkan kalian baca materi tentang cara belajar efektif atau pengertian dari belajar efektif. Kemudian ada beberapa tips cara belajar efektif, yaitu diantaranya 1, belajar kelompok, di mana belajar bisa dilakukan bersama teman atau keluarga. Yang kedua, tips belajar yang baik dan benar yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran atau catatan kecil, tapi jangan dijadikan bahan contekan ya, karena bisa merugikan diri sendiri. Yang ketiga, tips yang ketiga membuat perencanaan yang baik. Misalnya bisa dengan membuat jadwal pelajaran atau jadwal belajar di rumah, karena dalam kondisi daring seperti ini kita harus rajin belajar di rumah dan membuat jadwal belajar di rumah. Yang keempat, disiplin dalam belajar, misalnya belajar tepat waktu sesuai jadwal yang sudah kalian buat dan tidak main-main. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika materi belum dipahami, maka silahkan tanyakan secukupnya kepada guru atau teman atau orang tua, bisa lewat Japri atau lewat WhatsApp grup. Kemudian yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Yang ketujuh, tips yang ketujuh yaitu hindari belajar berlebihan. Misalnya belajar larut malam atau tengah malam. Nah, itu kenapa harus dihindari? Karena bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ujian dan tidak mencontek. Kesembilan, jadilah pemimpin dan latih rasa tanggung jawab kalian. Misalnya mengerjakan tugas daring merupakan kewajiban kalian yang harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru, simak dengan baik dan perhatikan. Yang ke-11, jangan malu bertanya pada guru apabila ada materi yang belum dipahami, bisa lewat Japri atau langsung di WhatsApp group. Kemudian ke-12, kerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sesegera mungkin, jangan ditunda dan jangan malas mengerjakan PR. Ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ke-14, cukup istirahat, makan dan bermain. Ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Misalnya, apabila ada salah satu mata pelajaran yang dianggap lemah, maka kalian bisa berlatih melalui belajar kelompok dengan teman atau dengan keluarga, atau bisa lewat tripod. Kemudian yang ke-16, tips belajar efektif yang ke-16, mengikuti ekskul yang disenangi atau diminati. 17, cari seorang pembimbing yang baik. Selain Bapak dan Ibu guru, bisa juga dibimbing oleh orang tua. Apalagi sekarang di masa pandemi, kalian bisa belajar didampingi atau dibimbing oleh orang tua atau keluarga, semisal kakak, saudara perempuan atau paman dan bibi kalian. Kemudian ke-18, jangan suka mencontek hasil pekerjaan teman. Nah, di sini dengan belajar kalian harus lebih percaya diri, pasti bisa. Kemudian yang berikutnya, niatkan dengan sungguh-sungguh bahwa dengan rajin belajar pasti kalian akan berhasil. Kemudian yang selanjutnya, lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, tips berikutnya adalah lokasi dan situasi yang kondusif, di mana kalian bisa mencari tempat belajar yang nyaman, kemudian tidak banyak gangguan, agar konsentrasi belajar kalian bisa
Selanjutnya yang ke-21, hindari sikap tidak jujur. Misalnya ketika ujian atau ketika ulangan kalian membuat contekan, maka hal itu memang harus dihindari. Kemudian yang ke-22, metode imitasi atau meniru. Ini misalnya mencontoh perilaku etika bapak ibu guru atau orang tua yang baik. Kemudian selanjutnya yang ke-23, trial and error. Nah, di sini belajar dari kesalahan dan terus memperbaikinya dalam memecahkan masalah belajar. Kemudian yang selanjutnya, conditioning atau manusia belajar sesuai kemampuan dan pengkondisian. Ada lagi tips belajar berikutnya, yaitu metode berpikir. Di mana dengan metode berpikir ini, mulailah mengerjakan pertanyaan atau soal yang mudah menurut kalian. Berikutnya yang ke-26, mulailah dari yang kecil. Maka apabila memulai suatu materi, maka mulailah dari topik yang paling mudah sampai topik yang paling sulit menurut kalian. Kemudian yang ke-27, sering-seringlah praktis atau latihan soal. Maka dengan latihan soal, mengerjakan soal, kalian akan mendapatkan tambahan ilmu untuk kalian, atau kalian akan merasa terbiasa dengan mengerjakan soal-soal yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang ke-28, fokus, konsentrasi, dan serius belajar. Jangan keseringan bermain game karena itu akan merugikan kalian sendiri, apalagi di masa sekarang. Berhematlah dengan kuota karena kalian belajar daring itu membutuhkan kuota. Jadi sebisa mungkin kuota kalian pergunakan untuk hal-hal pembelajaran, karena itu hal-hal yang dibutuhkan. Untuk game silakan kalian tinggal mengatur waktu dan kuota. Kemudian yang ke-29, mohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa, karena dengan bimbingan Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan di masa pandemi ini, kemudian kita diberi semangat untuk belajar walaupun dengan kondisi daring seperti ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan diberi semangat, motivasi untuk melaksanakan belajar, karena memang belajar itu sangat penting untuk kalian di masa depan, di masa yang akan datang. Kalian itu butuh ilmu walaupun lewat daring, tetap semangat belajar di rumah. Kemudian yang terakhir, yang ke-30, yaitu menggunakan media yang relevan atau sesuai. Selain bentuk paket yang kalian miliki, maka kalian bisa juga mencari informasi melalui koran, majalah, buku lainnya atau internet. Dan silakan kalian mencari informasi dari internet, dan bijaklah menggunakan internet atau media sosial sesuai kebutuhan dan sesuai kepentingan. Nah, itu tips belajar, cara belajar efektif. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah referensi ilmu untuk kalian. Kemudian di mana kalian bisa memahami apa makna penting dari belajar untuk diri kita di masa depan, apa manfaat dari belajar untuk kita di masa yang akan datang. Kemudian mungkin sampai di sini dulu Ibu cukupkan materi yang pada kesempatan di MPLS ini. Demikian materi MPLS tentang cara belajar efektif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.